Rasulullah bersabda di dalam, yaitu saya masih mengambil dari kitab Al-Mukhtar Al-Hadis An-Nabawiyah. Dari sini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi an Abadi bin Iyadun. Rasulullah SAW bersabda, "Khamsu layawalin, khamsu sholawatin, ifradahunna Allahu azza wa jalla." Ada 5 Mustafa menerima qasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami bisaidil khalqi samsil hakim mutasumi Muhammadin khairi ma'sumi wa mutasimi ya Rabbi bil Mustafa menerima qasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami lahu qarartu habibullahi hujjatuhu wa masdarul fadli wal irfani wal karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma wasi'al karami aslul wujudi wa ruhul kauni bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami mutahhirul ardi min rijsi wa min darunin min abidi wasanin aw abidi sonami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami lillahi min munkizil insani min saqarin khairil bariyati min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu yaqulu alaina quduhal arifin wa yafaqihuna bid-din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin wa bi kulli atin salih jari balikul khair da bi ahli kulli sarana wa ahbabina al muslimin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd.
jamaah Jibril yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi siang hari ini kita bisa silaturahim, bisa bermuajah, mudah-mudahan hadir kita bersama mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat kasih sayang Allah, mendapat maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kedua orang tua kita, kakek kita, saudara-saudara kita pun kita berharap mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kalpa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia, yang istiqamah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya akan memperoleh syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sambil kita santai, kita sedikit mengupas tentang hadis Rasulullah yang sangat-sangat perlu kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya, yang berkaitan dengan sholat. Karena sholat adalah merupakan kunci segala ibadah-ibadah kita. Insya Allah dengan sholat yang kita laksanakan dengan sempurna, maka ibadah-ibadah lainnya pun akan ikut menjadi sempurna asbabnya dari sholat. Namun kalau sholatnya pun rusak, nggak memenuhi syarat lagi ya, nggak mengerti tentang rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat ya, yang wajibnya sholat dan sunnah-sunnahnya sholat, itu perlu juga kita ketahui. Tentunya dalam hal ini kami hamba Allah ini merupakan tantangan untuk saya pribadi yang berkaitan dengan sholat. Karena awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Allah nggak nanya tentang kamu udah haji belum, tidak, gitu ya kan, enggak, puasa tidak. Jadi sholat yang paling diutamakan, yang ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir dan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap di mana ibadah-ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda di dalam, yaitu saya masih mengambil dari kitab Al-Mukhtar Al-Hadis An-Nabawiyah. Dari sini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi an Abadi bin Iyadun. Rasulullah SAW bersabda, khamsu layawalin khamsu sholawatin ifradahunna Allahu azza wa jalla. Ada 5 ibadah yang diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan 5 salat ibadah tersebut Allah akan memberikan jaminan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah, man ahsana wudu'a, barang siapa yang telah mensempurnakan wudunya. Kalau kita melakukan salat kan wudu lebih dahulu. Kalau perlu mandi hadas besarnya kita juga mesti benar kan gitu kan. Wudunya sempurna tapi mandi hadas besarnya nggak ngerti, nggak benar juga. Wudunya wajib, yang wajibnya kita juga bisa memahami. Ada berapa yang wajib wudu di dalam sholat itu? Kita melaksanakan wudu sama-sama, bapak saya udah tahu, yakin, udah pahami, udah ngerti. Insya Allah kalau saya terangin tambah menambah keyakinan gitu ya. Kalau lupa jadi ingat gitu. Yang belum tahu ya jadi tahu, gitu aja. Kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi itu ada di kitab Al-Bukhari, pertama kali itu hadis dicantumkan di awal, yang di pertama. Kalimatnya kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih.
Aman kana hijratu ila dunya yusibuha, aman kana hijratu ila imra'atin yankihuha, wa hijratu ila ma hajara ilaih. Jadi hadis itu pertama kali dicantumkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya. Jadi innamal a'malu binniyat, setiap segala perbuatan harus disertai dengan niat. Kita kalau nggak sertai dengan niat ya sama aja. Contoh kalau kita mandi besar, mandi biasa kan sama juga, meratakan semua. Tapi nggak diniatkan, gitu. Jadi mandi hadas besar kalau nggak diniatkan ya sama aja, sama ada mandi biasa. Gitu. Jadi mesti diniatkan. Begitu juga ketika kita mau berwudu, rukunnya ada berapa Pak? Ada 6. Pertama niat. Niat tuh benar-benar kita laksanakan gerakan hati kita ketika kita mau memulai kita berwudu. Apakah dilapaskan gitu ya, nawaitul wudu lillahi ta'ala, atau nawaitu haratan lisholat, nawaitu rafal hadasil asghar lillahi ta'ala, silakan aja kalimat-kalimat tersebut ya. Yang penting itu diiringi, disertai dengan lafaz-lafaz seperti itu untuk meyakinkan niatan kita. Jadi kita benar-benar berbuat nih semata-mata berkumur doanya ini, masukkan air ke hidung doanya ini, basuh muka doanya ini. Cukup panjang sekali kalimat, tapi cukup dengan kalimat basmalah. Ya. Dengan niatan kita untuk mengambil air wudhu ini. Kalau di dalam Al-Qur'annya, iza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bayn. Jadi ada 4 di sana di Quran itu. Ketika kalian ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum. Jadi wajah kita tuh yang pertama kali di dalam Al-Quran dibasuh. Setelah niat, pertama niat cuma muka. Mana tuh muka? Buat batasannya pertumbuhan rambut ini nih, bawahnya ini yang berjendol nih kalau kita. Nah, kalau lebarnya anak kuping kita nih. Ini penting lah. Jadi jangan kita menganggap, kan terkadang gitu, ada ibu-ibu yang suka pakai baju tangan panjang nggak bisa digulung, nggak bisa nih, mau baru begini nih. Nah, terkadang gitu tuh. Yang ngalingin ya. Nah, kita sebagai paham suaminya, tolong dikasih tahu, liwatin. Kalau kita si laki-laki gampang, kalau perempuan terkadang apalagi di perbukian. Dia mau buka di tempat itu kurang enak gitu. Jadi jangan sampai kita terbasuh, karena hal-hal yang diwajibkan tidak kena air wudhu itu bisa disengat dengan api nerakanya Allah nantinya. Kering ya. Jadi wahdiyakum dalma wamsahu birusikum. Nah, kepala nih, kulit kepala, birusi artinya kepala, bukan sakru kalau rambut. Ini kepala kita mesti basah. Kalau Imam Asy-Syafi'i cukup bagian mana aja kita bisa basuh, sini boleh, bagian belakang sini asal kena kulit kepala ya, kulit kepala itu Imam Syafi'i namanya bagian kepala sebagian. Tapi kalau Imam Al-Maliki enggak, air yang ada itu diangkat, digoreng, set ya, dibalikin lagi gitu. Nah, dibalikin lagi itu baru diambil dingin lagi, jadi airnya juga. Nah, itu Imam Maliki. Ya artinya dua-duanya benar. Kaki sampai mata kaki, ya wajibnya nih. Jadi berbasuh gini nih Pak. Jadi selang-selangnya nggak pakai tangan kita gitu-gitu sampai sini, liwatin sampai betis, sunahnya. Dapat sunahnya, dapat nilai pahala gitu. Karena bagian-bagian anggota kita tuh yang terkena air wudhu, besok Nabi mengenal. Nanti di mahsyar tuh Nabi tahu umatnya, wah nih umatku gitu. Ini umatku, bekas tanda-tanda wudhunya dia tuh udah kelihatan mengeluarkan cahaya. Oke, kita kalau tidak mensempurnakan wudhu kita, sayang gitu loh. Sayangnya kenapa? Barangkali nanti takutnya sholatnya nggak bagus tadi. Kalau wudhunya udah sempurna, masya Allah. Jadi itu kata Nabi, sempurnakanlah wudhu kamu. Jadi yang kedua dikatakan sama Rasulullah SAW itu, yaitu
diperintahkan juga untuk itu mensempurnakan wasolahunna di waktihinna, sholat kamu dan waktu-waktu sholat kamu. Jadi waktunya kita udah tahu nih, zuhur, asar, pagi, ini kita tahu. Cuma mensempurnakan waktunya. Kita. Inna sholata ala mu'minina kitaban mawquta, kan itu kata Allah dalam Quran. Jadi sholat sudah ditentukan waktu-waktunya. Makanya ada satu keutamaan, kelebihan bagi orang-orang yang benar-benar mensempurnakan waktu gitu. Jadi pas waktunya azan kalau perlu nih, azan kurang 5 menit itu udah siap ya dengan duduk kita, sejadah kita gitu kalau dulu mau lagi di masjid. Nah itu ketika kita sudah mensempurnakan sholat-sholat kita, mengutamakan sholat-sholat kita dari hal-hal yang lain, jadi Allah pun akan memberikan keistimewaan kita, mengutamakan kita. Nah, penting itu sholat. Jadi sholatnya juga kan ada rukun-rukunnya, Pak, ya kan? Ini ada beberapa rukunnya sholat. Ada yang ada 13, ada 18 sama. Ya, Ustaz ya. Nah, Ustaz kalau salah bilang Ustaz, kita kasih tahu. Oh, jangan ambil saya salah. Kasih tahu Ustaz. Nah, di dalam sholat ada 3 hal yang kita perlu ketahui. 3 hal itu adalah kita ada rukun qalbiyah, kerjaan hati, niat-niatan kita. Niat itu penting makanya tuh. Rukun qalbiyah. Yang kedua ada rukun fi'liyah. Setiap gerakan-gerakan kita tuh ada aturannya. Bukan semua kita, karena ada Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," kan gitu. Salatlah kalian sebagaimana kamu lihat aku sholat gitu. Ada rukun juga yaitu qauliyah. Rukun qauliyah itu ada ucapan-ucapan takbir atau ihram, kan? Itu kan di baca Al-Fatihah, baca selawat di tahiyat akhir gitu kan. Tuh, banyak hal. Saya pertama sebenarnya kupasannya banyak kalau ini nih, banyak sekali deh. Satu masa nantilah kalau gimana ini sholatnya Rasul, kan Nabi udah memerintahkan sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Itu kan nggak lihat Nabi sholat, itu kan. Makanya al ulama warasatul anbiya, ya kan, ulama yang ulama ukhrawi itu ulama. Dia tuh ada pewaris Nabi yang meneruskan dari mulai Nabi, sahabat-sahabat Nabi semua. Tapi ini terus sampai ulama salaf sampai mari ke Nabi dan sebagainya. Mereka tuh menjelaskan inilah yang disampaikan oleh sahabat Nabi, walaupun dia bukan tabiin, dia bukan pernah hadir melihat Nabi tidak. Jadi orang yang hadir di zaman Nabi, dia melihat Nabi dan dia ngikut Nabi, itu jadi sahabat. Walaupun dia ada di sekitar Nabi, dia tahu kenal Nabi, tapi dia nggak percaya sama Nabi, dia bukan sahabat. Ya, termasuk Abu Lahab, termasuk kan, bukan sahabat Nabi. Gitu. Nah, kita ini beruntung, kita masih punya rantai kita ke para alim-alim ulama kita. Baik-baik barangkali dia meneruskan itu khitahnya Rasulullah SAW. Jadi banyaklah kalau kita kupas nanti di buku itu ada. Jadi sholat yang sempurna itu Allah akan berikan suatu kebahagiaan nanti dia. Gitu. Jadi benar-benar kita harus jaga. Kemudian di dalam berikutnya yaitu warukuhunna, ketika kita ruku, ya. Maaf sedikit aja. Ketika kita mau ruku, kita mengangkat tangan kita meluruskan ruku kita, gitu kan? Kita dan sebagainya itu, dan sujud nanti kita bahas dulu masa sujud kita di sini kata-kata Rasulullah. Jadi sujud itu ada makna-makna tersendiri insya Allah gitu, luar biasa. Kemudian khusyuknya kita pun dinilai. Nah, Ustaz, mana mungkin khusyuk kita? Benar, kita akui memang kita nggak pernah khusyuk. Khusyuk kita mungkin waktu takbir atau ihram doang kali gitu. Udah bagus itu juga, udah bagus gitu. Saya kan pernah cerita
waktu ada sahabat Nabi, ya Rasulullah, aku mau nanya nih, tapi aku malu deh gitu. Pertanyaannya apa? Aku kalau sholat kayaknya nggak usul deh ya Rasulullah gitu. Udahlah, itu pertanyaan kepengen sekali sahabat-sahabat yang lain sama, cuma nggak mau berani gitu, nggak berani untuk menyatakan itu pertanyaan itu. Dia sahabatnya bagus dia bertanya tentang itu sehingga kita semua jadi paham. Jadi makanya orang yang bertanya satu orang itu bermanfaat untuk yang lainnya. Banyak. Oh ya tadi saya mau nanya itu tuh, kebetulan dia nanya lagi, udah gitu. Jadi kan aman gitu kan, ya, aman. Oh gitu. Gini, Allah Subhanahu Wa Taala memang memerintahkan dan saya juga memerintahkan untuk senantiasa untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang khusyuk. Itu. Boleh. Itu cara-cara yang khusyuk. Gini, ketika kalian melihat anak kalian berjalan, lagi melatih berjalan, pada saat itu orang tuanya lagi memperhatikan anaknya yang berjalan jatuh. Terus dia menghampiri ibunya dikit lagi, dia mau jatuh lagi, akhirnya dirangkul sama ibunya. Masya Allah. Allah pun sama seperti itu. Kita sholat agak usul, sholat lagi nggak usul, tetap dirangkul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya jangan berputus asa untuk cari rahmat Allah. Wala ta'assum min rahmatillah. Dilarang kita berputus asa untuk memperoleh rahmat Allah. Jangan. Tetap sesuai dengan bisanya kita khusus sampai mana sih itu jalan aja. Mana bisa sih kita sholat ini ngotot apa sih gitu kan? Sayyidina Ali yang paling diutamakan khususnya paling itu ketika tombak masuk ke betisnya dia akan sekali nanti cabut ya tombak ini apalagi takbiratul ihram dan sholat ditarik ke belakang nggak gerak sakit khusyuknya tuh bayangin tombak tembus ditarik nggak merasa terus nahan itu Masya Allah saking khusyuknya gitu. Maka satu ketika pernah juga sinari di Rasulullah siapa yang mau mendapatkan sorban aku ini siapa orang sholatnya khusyuk siap semua, Sayyidina Ali termasuk. Sayyidina Ali khusyuk benar. Tapi ketika mau baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sayyidina Ali ingat korbannya yang hijau yang merah ya, kayak gitu. Di situ maaf merah ya Rasulullah, aku nggak bisa. Nggak bisa ya Rasulullah khusyuk, tapi Rasulullah Rasulullah. Jadi kehusukan tetap kita digerakkan untuk berusaha. Jangan kita putus asa. Saya nggak sholat, nggak usul sholat saya. Nggak begitu. Orang itu nggak seperti itu. Saya mengerti tentang masalah menurut dan sunnah. Nggak begitu. Belajar sambil belajar gitu. Maka perintah khusus ini ketika ada orang yang bagus di dalam sholatnya maksimal paling enggak ya 10% berisi mewah dari sholat itu berisi mewah gitu. Karena Allahi maka Allah akan memberikan kepada orang janji Allah apa? Ahdahu an yaghfirullah. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kalau kita dapat ampunan Allah kan Masya Allah. Kita ibadat untuk cari ridhonya Allah. Artinya kalau Allah kita kan diampuni. Udah lagi-lagi nggak ada masalah. Allah beri itu karena kita melaksanakan ibadah juga itu sama Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhum dzalika liman khasya Allah. Kita reda semua Allah pun akan meridhoi kita gitu. Jadi Allah akan memberikan ampunan bagi dia. Wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi ahdun. Jadi tidak ada lagi satu kerjaan perbuatan ada merupakan Allah sudah dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan berjanji. Kalau mungkin kalau kita berjanji ada bohong kita kalau enggak nepati janji kalau kita mungkin ya. Tapi Allah enggak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan berjanji. Insya'a ghafaralahu. Jika Allah kehendaki maka kita mendapat ampunannya dia. Wa in sya'a azabahu. Kalau Allah tidak menghendaki kita, maka kita akan diazab oleh Allah. Ya,
Mungkin sekedar ini saja yang kita dengar hadis Rasulullah SAW, kita dengarnya kita insya Allah mendapatkan rahmat, mendapatkan rahmat Allah. Apalagi ada sedikit hal-hal yang oh iya mesti gini ya, mesti begitu ya gitu. Ya mungkin nanti ada soal atau pertanyaan yang berkaitan dengan sholat atau silakan aja. Saya rasa ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan sekarang? Pak minum dulu Pak, santai aja Pak, jangan tegang-tegang benar, biasa aja lah. Mana. Tegang-tegang terkeram lah. Ya, minum. Tadi Kopi. Anu ini. disiksa lu pancong. Pancong ke pancung. Ini pancong aja pancong. Gancok. Masih ada adik kayak gini. Ada sumber. Itu kan mau nanya kalau tingkatannya sholat menurut Allah dan Rasulullah seperti Nabi Musa bertanya kepada Allah. Nabi Musa berkata, ya Allah, apa yang kau sukai dariku? Iya. Apakah sholatku? Adalah tidak. Atau tidak. Apakah baca zikirku, baca kitab Taurat dan bukunya? Tidak juga kan orang itu. Itu maksudnya kalau kita simpulkan gimana tingkatan sholat dengan permintaan Nabi Musa kepada Allah itu gimana? Sedangkan yang kita maksud seperti kita dengarkan tadi kan sholat itu istilahnya secara langsung yang utama. Sedangkan menurut Nabi Musa berkata pada Allah itu bukan kan, kalau boleh kita simpulkan mungkin secara nggak langsung gitu kan, yang disukai oleh Allah itu. Kalau sholat mungkin datangnya perintah dari Allah melalui Rasulullah gitu kan. Sholat adalah merupakan tiang agama. Inna sholatu imanuddin. Nah, paman aqamaha faqad aqamaddin, paman tarakaha faqad aqamaddin, gitu ya. Memang sholat itu adalah merupakan tiang agama, menguatkan agama kita tuh di sholat itu tuh dasarnya. Kenapa Nabi Musa ketika bilang sholat? Karena sholat itu di dalam Al-Quran kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu adalah untuk mencegah dari perkara keji dan munkar. Itu untuk kamu, untukmu ya Musa. Gitu. Gimana ditanya tentang puasa? Puasa juga, karena puasa itu mampu untuk mematahkan syahwat kamu, sehingga kamu terselamat dengan puasa. Gitu. Kemudian jadi pada saat pertanyaan Nabi Musa dengan ini dijawab bukan kata Allah. Maka yang paling aku harapkan darimu ya Musa, ketika kamu memberikan sesuatu kepada hambaku, artinya memberikan sedekah. Pada saat kamu memberikan sedekah, aku pada saat itu sedang mengusap-usap kepalamu ya Musa. Artinya orang yang bersedekah itu ada mewakilkan Allah, perwakilan dari Allah pada hakikatnya. Allah SWT yang memberi segala sesuatu. Rahman Rahimnya ya. Rahim wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Binatang yang melata di muka bumi Allah ini sekecil apapun itu binatang, itu jaminan rezeki dari aku. Karena Nabi Musa ini mewakili aku memberikan bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, gitu. Pada saat itu kata tanpa sepengetahuanmu ya Musa, akulah sedang mengusap-usap kepalamu ya Musa. Nah, itu yang aku harapkan gitu. Jadi memang kalau sedekah itu masalah. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannati, qaribun minan nas, ba'idun minan nari. Jadi orang yang sakhi, pemurah itu, sakhin ada pemurah, maka dia
dekat sama Allah, dekat dengan surganya Allah, disenangi oleh manusia banyak, dan jauh dari nerakanya Allah. Itu akibat sedekah. Makanya ada perintah sebelum kita sholat subuh, masukinlah sedekah kita. Berapa aja seikhlasnya kita, gitu kan? Apa kita punya celengan di rumah sebelum subuh, simpan. Ntar saat buka baru itu gitu. Nggak apa-apa juga itu. Gimana teknis kitanya, gitu. Nah, jadi itulah kelebihan daripada kita bersedekah melebihi pada hakikatnya. Sebab kalau yang namanya sholat, puasa, ya kan itu untuk diri kita. Tapi ketika kita memberikan sesuatu, masya Allah. Makanya kan di akhirat ini ada yang berkaitan dengan harta tuh ada pertanyaannya dua. Dari mana kau dapatkan, kemana kau infakkan, kan gitu. Pertanyaannya dua tuh. Mau hisab itu. Makanya masya Allah. Jadi hampir sampai ada orang nanti di surganya Allah ingin masuk mau berebutan. Orang yang mati syahid ditanya malaikat Ridwan, di mana kamu mau lebih dulu? Guru aku mengajarkan ketika kita mau membela agama Allah, kamu akan mati syahid dan akan masuk ke dalam surga. Oh gitu. Jadi guru kamu ya. Jadi guru kamu itu dulu lebih dulu gitu. Ada orang yang juga datang mau masuk ke dalam surga. Siapa dia? Orang yang hajinya mabrur. Al haji mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, kan gitu. Haji yang mabrur bahasanya surga. Nah, itu kata Rasulullah. Itu ya dari guru saya. Kamu hormatin guru kamu ya. Itu soal gitu. Guru kamu panggil gurunya. Kamu juga mau masuk lebih dulu, iya. Kamu mengajarkan benar, bagus mengajarkan daripada yaitu murid-murid kamu. Banyak orang, banyak ilmu yang kamu dapati dari diri kamu. Jadi sekarang aku kepengen masuk lebih dulu ke dalam surga. Kata malaikat, kamu belajar itu adanya di mana? Di masjid. Kamu tahu gak di masjid itu atau di madrasah lampunya yang bayar lampu siapa ya? Ya, usaha kebersihan siapa yang bayar? Tempat-tempat tikar atau sejadah siapa yang kasih? Ya kan? Bisa nggak tahu hujanan minimal itu masjid atau madrasah itu ada orang kaya yang mau memberikan itu sehingga kamu selamat bisa mengajar orang. Nah gitu. Jadi yang lebih dulu orang kaya, Pak. Orang kaya yang sahih itulah lebih dulu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Gitu. Jadi kita bisa jadi orang kaya memang kaya benar cukup lah gitu. Artinya cukup itu. Dan cukup itu sebenarnya udah merasa berkah. Gitu. Itulah yang paling utama di Allah Subhanahu Wa Taala akan dimasukkan ke dalam surga. Seperti itu Pak Haji. Jadi ada pendapat tingginya sholat dibanding sedekah atau gimana gitu, apa sama aja. Kalau masalah tingkatan tentu sholat Ya. karena awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah itu sholat. Jadi sholat diutamakan tuh. Baru nanti masalah dia masalah. Ustaz, kalau sholat sunat taubat gimana? Sholat sunat ini wudu taubat wudu apa? Taubat wudu gimana? Syukur wudu. Iya, syukur. Ada perintah untuk melaksanakan sholat syukur karena al-wudu Quran muajalin biasa nanti akan memberikan cahaya terang-terang dengan air wudu itu. Ketika kita berwudu sudah sempurna wudu kita tadi, maka sebelum melaksanakan ini kita sholat niat nawa itu syukur wudu lillahi ta'ala rakaat ini ya. Rakaat sebelum wudu itu kering. Oh langsung ya Ustaz. Spontannya. Kalau bisa sebelum wudu itu kering, gitu ya. Kalau kita dari rumah wudu sampai di masjid jalan, kira-kira masih basah kayak wudu kita tuh.
Oh, syaratnya itu Pak Ustadz ya. Misalkan tuh masih sempurna masih Joy. karena Rasulullah SAW pun pernah merasa heran ketika di Isra Mi'raj, maka didapatkan di dalam surga ada yang berjalan, trompetnya Bilal. Maka setelah turun dari sana menemui Bilal, apa yang kau harapkan dari ibadah-ibadah kamu ya Bilal? Ya Rasulullah, nggak ada, kecuali aku nggak pernah putus wudhu aku batal, aku wudhu lagi, walaupun aku nggak sholat, walaupun aku nggak lagi sholat. Pokoknya walhasil 1 hari yang penuh tuh dia nggak pernah lepas dari batalnya wudhu. Dijaga benar wudhunya. Maka dari situ aja Allah udah mengangkat derajatnya Bilal, bisa masuk trompetnya itu ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Jadi wudhu tuh makanya orang yang berwudhu insya Allah dijaga oleh malaikat. Dijaga malaikat. Kalau seandainya kita dalam kondisi berwudhu, Allah cabut umur kita insya Allah bil husnul khatimah. Karena orang yang berwudhu takut dia batal, apalagi menyentuh wanita, ya kan? Lain jenisnya dia, gitu kan? Udah takut dia. Ya berarti dia menjaga keimanannya dia. Berarti dia sudah menjaga keimanannya dia, gitu. Itu urusan dunianya aja udah terlihat orang-orang yang suka yang nggak pernah lepas dari wudhu itu, Allah pun berikan nur cahaya bagi kita. Sifatnya badan ya Pak Ustadz ya. Sifatnya badan gitu ya Pak Ustadz ya. Fisik ya. Iya, fisik. Jadi Masya Allah, banyak keistimewaan. Sampai ulama-ulama salaf kita, mereka tuh nggak lepas. Gitu. Dari mulai ada dari informasi dari Rasulullah SAW bilang seperti itu, maka mulai dari situlah sahabat-sahabat Nabi, mereka tuh mempertahankan luar biasa. Jadi banyak keistimewaan, pada hakikatnya itu banyak keistimewaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaan memang cakep sekali. Dimana kalau kita memperhatikan ada beberapa keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan masalah yaitu ibadah kita. Kalau tadi tentang waktu-waktunya dan ada perintah-perintah juga untuk melaksanakan sholat itu sendiri. Sebelum sholat tentu kita ada perintah-perintah untuk berwudhu terlebih dahulu. Yang Allah inginkan kepada kita, yang Allah kepengen sekali kepada kita ketika kita ibadah itu, apa kata Allah di dalam surah Lam Yakunil surah namanya? Surah Alam Yakunil Lazina Baru Min Ahli Kitab, gitu kan. Di sana ada kalimat wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlishina lahud-din al-bainah. Bainah adib membedakan mana yang benar dan yang gitu. Allah bilang wa ma umiru, tidak akan aku perintahkan pada kalian. Kalimatnya itu fi'il amrnya sifatnya jamak gitu. Illa, ada kalimat illa, kecuali. Illa ama umiru illa liya'budullah, untuk yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya apa? Mukhlishin. Dasarnya harus ikhlas. Dari mana ikhlas itu akan datang ikhlas tersebut? Tentunya dari kolbu kita. Benar nggak? Kita kan nggak tahu nih, semua orang di masjid pada ibadat. Dasarnya ikhlas atau enggak kita kan nggak tahu, ya kan? Dasar ikhlas ini benar-benar memang dituntut, diperintahkan Allah. Tidak akan perintahkan kalian untuk ibadah kepada aku melainkan dengan dasar ikhlas. Berarti ikhlas itu kerjaan hati, batiniah kita. Setiap kita ibadat, setiap kita mau ibadat apapun bentuknya ibadat tersebut. Kita ngaji seperti ini,
sahabat Jibril seperti ini. Dasarnya apa? Ikhlas yang diminta sama Allah. Apalagi kita sholat, apalagi kita puasa dan pergi haji dan sebagainya gitu. Makanya Nabi bilang tadi di hadis yang pertama saya bacakan, innamal a'malu binniyah. Setiap pekerjaan harus disertai dengan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu pekerjaan apapun tergantung niatnya. Gitu. Tergantung daripada niatnya. Gitu. Jadi niatnya apa pada waktu itu Nabi memang lagi dari Makkah mau pergi ke Madinah, mau hijrah. Paman kana hijratu ilallah wa rasuli, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dengan kata lain dia melaksanakan itu udah kena Allah dan Rasul aja udah. Saya ikut aja walaupun saya harus tinggal rumah saya, harus tinggal daripada kekayaan saya masih ada di Mekah, ikut aku. Ditinggalkan tuh. Kenapa dasarnya? Dasarnya ikhlas. Dasarnya dia ikhlas melakukannya. Ditinggal udah. Karena Allah nih, aku bekerja untuk karena Allah dan Rasulnya. Itu aja. Dia nggak mikirin tuh. Rumahnya ditinggal, ada tanahnya sama kebun-kebunnya ditinggal. Bayangin ditinggal. Jadi dia melaksanakan hijrahnya itu semata-mata karena Allah. Paman kana hijratuhu ila dunia, siapa orang yang hijrahnya kepengen cari dunia, dia tahu Madinah kan kota. Kota Madinah tempat di mana perdagangan ini kota Madinah, dalam kota itu. Dulu namanya Yasrib. Nah, jadi di sana orang-orang bilang, wah Nabi mau pergi tuh ke Madinah. Saya ikut ikut Nabi rombongan kan aman, nggak dibegal, nggak diapain di jalanan, aman, dia merasa aman. Ikut. Ada juga orang bilang, wah perempuan Madinah cakep-cakep ya, bersih-bersih, matanya kebiru-biruan gitu, bersih. Orang Madinah tuh cakep. Saya mau cari perempuan di sana, gitu kan tidak. Baik kata Nabi, pamankan hijratu ilallah wa rasuli, wa hijratu ilallah wa rasuli. Kalau dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, nanti dia akan memperoleh dari Allah dan Rasulnya, diperoleh tuh nilai-nilai apa yang dikerjakannya itu. Paman karena hijratu ila dunya yusibuha. Kalau dia cuma cari dunia, maju dia di sana, kekayaan dia dapat di sana, hidup dia di sana senang. Au imra'atin yang kihuha, atau dia ngurusan mau cari wanita mau dikawini, dapat orang sana, kawin dia sama orang sana. Fa hijratu ila ma hajara ilaih. Jadi hijrahnya tergantung apa yang diniatkan. Kalau dia cari Allah dan Rasulnya, semuanya dapat. Semuanya dapat. Bayangin orang Madinah, Pak, saya kebetulan ada istri 3 nih. Mau gak istri saya pilih deh salah satu, saya ceriin. Tapi seperti itu tuh sambutan orang-orang Madinah terhadap orang-orang Ansar sama orang-orang Muhajirin. Enggak. Tunjukin aku di mana tempat usaha belanja tapi usaha berdagang itu. Oh di sana Pak. Itu aja cukup udah. Gak mau merusakkan itu. Tunjukin aku di mana tempat usaha. Oh di sini aku mau usaha di sini. Gitu. Di situ dia dapat nilai-nilai dari Allah yang besar, nilai pahalanya. Urusan dunia dia dapat. Kalau memang ada judinya, judi. Tapi kalau yang tadi niatnya kena urusan dunia, mau usaha atau masalah urusan wanita, cukup itu aja yang dia dapat. Tapi dia nggak dapat memperoleh oleh Allah dan Rasul. Jadi ini berkaitan dengan niat artinya. Oh iya paham. Jadi jembatan ya Pak Ustadz itu. Iya apa. Jadi niat inilah yang jadi kita masalah apa yang kita lakukan. Yang bikin sinkron Pak Ustadz. Ya. Jadi antara batin sama jiwa itu di situ Pak Ustadz. Di situlah sinkronnya ya Pak Ustadz. Ya paham. Kesimpulannya yang mungkin kemarin-kemarin kita masih kayak gitulah istilahnya. Kita akuin lah. Sekarang setelah kita mengetahui tentang masalah ini, udah bismillah. Segala sesuatu udah Allah aja lah. Jangan pikirin A, B, C, D, nggak usah. Udah karena Allah. Kita mau ibadat udah karena Allah aja. Udah nggak ingin seperti pengen kita ini, pengen ini, enggak. Sebab Allah Maha mengetahui tentang apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya. Cukup gitu. Tidak ada yang bisa menolong aku kecuali Allah. Itu aja saja. Tidak ada yang aku sembah melainkan Allah. Itu aja saja. Jangan dipikirin yang lain-lain, nggak usah. Gitu.
Nah, itulah yang insya Allah sinkron. Iya. Apa yang menjadi keinginan batiniah kita dan muamalah kita itu insya Allah kita jadi masalah. Ya kira-kira seperti itu Iya, iya, Pak. iya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Nabi kita Muhammad Sallam, al-muhaddatsu bi nikmatillah as-syukr. Kata Rasulullah, menyampaikan unek-unek ucapan-ucapan kita atau perbuatan kita itu tentunya yang dalam masalah hal-hal yang berkaitan dengan nikmat. Kita bisa berjalan kemari karena nikmat Allah. Kita melihat, mendengar karena nikmat Allah, gitu kan? Kita dapat rezeki karena nikmat Allah. Maka sampaikanlah nikmat-nikmat Allah itu. Kalau isi Al-Qur'annya wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Gitu. Ketika kalian memperoleh suatu hal yang memberikan kebahagiaan, fahaddits, sampaikan. Itu ceritakan. Kasih informasi, gitu kan? Gitu. Kalau kita kan terkadang suka sebaliknya, ya kan? Terkadang gitu kan, giliran senang lupa, giliran susah aja, ya, gitu. Minta doa dan sebagainya deh gitu, ngeluh lagi sama orang gitu kan? Itu kita, gitu, itu kita, ya. Kita gitu. Jadi satu nikmat karena Allah kita bisa mengetahui tentang begitu manfaatnya wudu, ya kan? Itu kita syukur. Berterima kasih, alhamdulillah. Ada ilmu uduk nih yang kita pelajari, yang kita bahas sedikit lah, nggak bahas semua nih. Kita bahas banyak benar deh. Banyak uduk mah banyak banget itu. Banyak benar masalah. Nah, jadi kata Allah seperti itu. Man lam yaskuril qalil, lam yaskuril kasir. Siapa orang yang tidak berterima kasih hal yang kecil aja, yang sedikit aja nih. Kita nggak berterima kasih tentang hal yang sedikit. Umpama saya dapat minuman gini nih, baru minuman gini. Terima kasih ya. Nah itu Pak Ustadz, sinkronnya itu Pak Ustadz. Itu saya cari Pak Ustadz. Yang mau dibahas sama saya itu Pak Ustadz. Ada dunia, ada akhiratnya, ada jiwa, ada rohaninya gitu Pak Ustadz. Itu yang saya bilang itu. Contohnya itu tuh. Berkaitan masih ya. Jadi hal yang sekecil apapun, ketika kita mensyukuri karena Allah ini, maka kita seolah kita akan meraih juga dapat karunia yang besar karena Allah janji wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Itu janji Allah nih yang kita bilang tadi, la yukhliqul mi'ad gitu kan, pasti tuh ketika dia mensyukuri hal yang kecil Allah tambahin. Masa iya kita nggak yakin ucapan Allah ini, ya kan, kalam Allah ini? Kita yakin harusnya. Kalau kita nggak yakin, kufran kita termasuk itu, karena itu perintah Allah yang merintahkan tentang syukur. Memang kalau kita menghitung-hitung tentang syukurnya kita kepada Allah masih kurang, jauh. Kita satu aja, saya kan nggak bilang tuh, coba dari mulai pagi sampai malam kita mau tidur, kira-kira napas kita udah berapa banyak yang kita napasnya? Kita udah menghirup oksigennya Allah tuh yang nggak pakai bayar tuh berapa banyak ya? Nggak mampu kita. Belum kulit kita ngerasain udara ya Pak ademnya. Gitu. Kita udah nggak mampu. Jauh. Makanya sampai Allah bilang, wa qalilum min ibadiyas syakur. Iya kan Ustaz ya? Sedikit nanti orang tuh yang pandai bersyukur sama itu sedikit gerangannya. Nah, itu banyak. Tapi yang lebih nggak bersyukur itu lebih banyak artinya gitu. Itu karena Allah. Qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur gitu. Nah, karena itu syukur ini adalah merupakan bagian daripada nikmat Allah yang kita sudah merasakan gitu. Ada puji hamba Allah seperti itu harus pandai bersyukur gitu. Kemudian mana namanya syukurin nas, namanya syukurillah. Sama orang yang tidak berterima kasih terhadap manusia sama dengan dia tidak berterima kasih sama Allah. Oke, segala sesuatu pun yang telah jalan dari mana Pak ya sini. Itu dia. Makasih Pak ya. Alhamdulillah dapat petunjuk kan gitu. Kalau enggak kan kita nyasar kemana-mana. Kalau kita nggak mau nanya, ada yang kasih tahu. Nah itu harus berterima kasih. Apalagi itu masalah buat nunjukin jalan ya gitu ya. Rumahnya Sibi di mana Pak? Di situ Pak. Nah, itu. Itu nikmat. Itu satu nikmat. Makanya bertanya itu hal yang
yang istimewa aslinya, yang enggak boleh dibilang gua nanya dulu, udah ada HP kok, enggak perlu juga nanya juga masih. Kadang kita pakai secara HP ini berjalan dikasih jalannya mundur juga arahnya. Nah, benar nggak? Petunjuknya sudah di sini nih, tapi mana ya dia gitu kan? Malah linglungu. Makanya gitu Ustaz. Jadi makanya di situ orang nggak paham kalau saya kedalaman sendiri yang disebut mensyukur apa wudhu itu kan, makanya di situ malah dijaga barang siapa yang mensyukuri wudhu masih itu yang Iya, makanya kan saya bilang hikmah wudhu itu banyak. Yang bersih itu. Jadi hikmahnya berwudhu itu banyak. Ya. Nah, kita nggak mungkin banyak sekali. Nah, itu yang dikatakan Rasulullah SAW itu man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa orang tidak berterima kasih sama Allah, sama manusia, sama dengan dia tidak berterima kasih sama Allah. Jadi terima kasih sama manusia itu perlu. Karena hidup nih di dunia kita nggak bisa sendirian. Orang tuh nggak hidup sendirian di dunia, enggak, mesti ada orang lain. Berarti kita bisa hidup itu. Makanya kita nggak boleh menjelekkan orang kuno. Apa yang tadi kita sampaikan bersama, Ustaz kasih masukan juga pada kita. Jadi hampir saya bilang pembahasan kita pada hari berkaitan dengan wudhu itu ya. Kesucian jiwa. Ya, mungkin kita sudah memahami tentang gerak-gerak wudhu yang kita laksanakan ini. Akan tetapi perlu juga kita ketahui nanti nggak sekarang tentang air, ya kan? Wudhu kan harus dengan air. Air kan ada yang suci mensucikan, ada air makruh, ada haram, mustakmal, musammas, macam-macam ya. Pak Ustadz tambahin sama wadahnya buat apa yang dibilang wadah gitu Pak Ustadz? Wadah tempat. Ya, tempat bukan tempat kan kita punya tempat. Kalau setiap manusia anggaplah setiap manusia kasar celokanya punya gelas gitu Pak Ustadz. Itu kan wadah kita. Kalau gelas kita kotor ya semua kotor gitu Pak Ustadz. Nanti kita bahas itu Pak Ustadz. Nanti insyaallah ya. Itu panjang ya, nggak buat kita juga. Jadi PR juga. Bukan kan kebanyakan kita lalai cara kotor. Kita tuh lalai pengen tahu apa sih kita diri kita kotor, kita susah buat ibadah. Gitu loh Pak. Banyak bohongnya kan kita ngakuin kita loh, kita sendiri kita loh. Ya. Gitu loh. Memang hal-hal yang berkaitan dengan suatu yang berkaitan dengan ruh itu tadi ya dibahaskan satu. Memang hal itu memang kita cuma bagian sedikit aja. Ama wujudu minal ilmi illa qalila gitu kan. Asalunaka anir ruh, kulir ruh min amir rabbi wa ma wujudu minal ilmi illa qalila gitu. Itu Allah bilang gitu ya. Jadi kalau orang bertanya tentang ruh, gitu kan, ada orang bertanya, ya selalu nakaannya ruh, ditanya tentang ruh kan gitu. Jadi itu udah pernah ditanya sama sahabat Nabi pada saat itu berkaitan dengan ruh. Wa ma'udi itu minal ilmi, tidak kita miliki tentang masalah berkaitan dengan ilmu ruh itu, illa qalila, melainkan itu min amrillah, karena itu urusan Allah. Kalau ruh itu urusan, itu cuma sedikit sekali yang kita raih. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan atau yang kita dengar pada siang hari ini, sekarang kita tuh artinya memang nggak berbanyak pengetahuan kita dalam segala hal ini. Sekarang yang kita sudah memahami walaupun sedikit pengetahuan kita, yang terbaik itu adalah kita mengamalkan. Nggak nunggu banyak-banyak dulu, misalnya kalau mau ngajar juga, ilmu saya cuma sedikit, enggak gitu juga. Wabaligaannya wala ayah tadi saya kan itu sedikit pengetahuan kita paham tentang ini. Ada orang nanya, jawab. Cuman ini aja jawaban saya, cuman ini yang saya punyakan gitu. Atau orang berbuat salah, salah tuh jangan seperti itu wujudnya. Nanti kamu salah gitu kan. Gitu. Nabi aja melihat sahabatnya lagi sholat, kami bangun, kamu belum sholat. Sholat lagi, bangun sampai 3 kali, Nabi biasa itu, kamu belum sholat. Kenapa? Karena sholatnya tidak memenuhi syarat, kan? Tidak memenuhi syarat. Gitu. Jadi nggak melengkapi masalah rukun-rukunnya, sehingga disalahkan sama Nabi bahwa dia belum sholat. Gitu. Jadi hal yang berkaitan dengan sholat sebenarnya juga penjabarannya sholat. Itu sangat banyak. Satu memang itu sangat perlu untuk kita tuh sangat perlu lah saya bilang. Sholat tuh masya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat
panjangkan umur kita dan kita bisa sedikit-sedikit berkumpul silaturahim, sekaligus kita sedikit bahas-bahas tentang suatu hal berkaitan dengan agama. Itu mudah-mudahan itu manfaat untuk kita bersama. Ya. Mudah-mudahan tempat rumah di sini juga diceritakan soal ini membawa satu keberkahan tempat ini gitu. Jadi kita sudahi saja dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.